Lalu kegiatan ibadah apa saja yang dibatasi oleh Kementerian Agama? Apakah termasuk pembatalan sholat Idul Adha nanti? Dan apa penyebab meningkatnya persebaran virus corona? Kami akan bahas bersama Direktur Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama, Kamarudin Amin, Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas, dan juru bicara vaksinasi COVID-19 Dr. Nadia Tarmizi. Selamat sore Pak Kamarudin, Pak Anwar, dan Ibu Nadia. Selamat sore. Ya, selamat sore. Baik, saya ke Dr. Nadia terlebih dahulu. Dr. Nadia, tentunya dengan adanya larangan untuk kegiatan keagamaan di zona merah, banyak kemudian yang mempertanyakan apakah kemudian jika sudah divaksinasi, tentunya banyak yang beranggapan sudah boleh beraktivitas, termasuk mungkin dari kegiatan keagamaan. Bagaimana Anda meluruskan adanya pandangan seperti ini? Ya, pertama mungkin adapun keputusan mengenai terkait kegiatan keagamaan ini sehubungan dengan terjadinya lonjakan kasus di beberapa daerah. Ya, kita melihat adanya tren peningkatan kasus yang terus naik sebagai akibat dari atau dampak dari kemarin pergerakan mobilitas yang tinggi yang sudah dimulai sejak awal Ramadan, kemudian sebelum pelarangan mudik, sesudah pelarangan mudik dan pasca Idul Fitri. Nah, dengan adanya pergerakan dan protokol kesehatan yang kurang ketat dijalankan, kita bisa lihat banyaknya kerumunan-kerumunan yang terjadi di berbagai tempat wisata. Inilah yang kemudian menjadi dampak mengapa bagi banyak daerah saat ini kita melihat terjadi tren peningkatan kasus. Ya, bahkan di DKI, Wisma Atlet sendiri juga dikatakan bahwa terus-menerus terlihat penambahan jumlah kasus yang dirawat di Wisma Atlet. Nah, tentunya dengan melihat kondisi ini dan kita tahu PPKM Mikro juga sudah kita lakukan ya, dalam arti bahwa PPKM Mikro ini diperpanjang sampai 28 Juni, perlu dilakukan antisipasi untuk kemudian pelonggaran-pelonggaran yang pernah kita laksanakan untuk dievaluasi sementara. Nah, jadi upaya termasuk mengurangi pembatasan kegiatan ibadah ini lebih karena bagaimana kemudian kita menegaskan dan memastikan lagi supaya mengurangi mobilitas yang terjadi di dalam masyarakat. Dan tentunya kita tahu bahwa sebenarnya banyak rumah ibadah sudah menerapkan protokol kesehatan, tetapi disiplin masyarakat ini yang harus kita perketat lagi. Baik, kita ke Pak Anwar Abbas. Pak Anwar Abbas, seperti yang kita ketahui bahwa Menteri Agama sudah memberikan pernyataan untuk membatasi kegiatan ibadah. Seperti apa mekanisme ke bawahnya, Pak Anwar Abbas? Saya terus terang saja ya, maksud dari Menteri Agama itu bagus, tapi kalau di tempat ibadah dijaga, di jalan nggak dijaga, di pasar nggak dijaga, di terminal nggak dijaga, di airport nggak dijaga, ya. Ya tadi mudik seperti yang diceritakan Dr. Diana tadi ya. Ya tidak terlalu berarti larangan bukan larangan ya, anjuran untuk pembatasan di tempat ibadah. Di rumah ibadah. Jadi seharusnya menurut Anda seperti apa, Pak Anwar? Ya total, total, bukan hanya rumah ibadah, pasar. Coba aja lihat menjelang Idul Fitri ya. Pasar Tanah Abang tuh kayak apa itu? Ngeri sekali saya membayangkan itu kan ya. Kemudian juga adanya demo-demo. Kemudian juga mudik. Kemudian juga itu di atas kereta api saya lihat ya. Itu teman-teman saya beritahu bagaimana ini Panerabas kayak begini gitu kan. Timbul pertanyaan sama saya ya. Kira-kira ini secara akademik ya. Kira-kira di mana yang banyak terjadi penularan itu, di rumah ibadah kah? Di terminal kah, di stasiun kah, di airport kah, di pasar kah, atau di rest area kah ya? Baik, Dr. Nadia, jadi, Anda sepakat bahwa seharusnya yang dibatasi bukan hanya kegiatan di tempat agama, tapi juga kegiatan-kegiatan di tempat-tempat yang banyak berkerumun orang. Waduh, saya melihat, saya kan suka jalan juga dengan kalau udah bosan di rumah, saya naik mobil ya, itu masyarakat di pinggir jalan. Tukang ojek online itu kumpul-kumpul itu tuh. Baik, kita minta pendapat Ibu Nadia. Ibu Nadia seperti apa? Apakah sependapat dengan Pak Anwar? Iya, jadi terkait tentang kebijakan dari Kementerian Agama, saya rasa sudah diperhitungkan dengan matang ya untuk
bagaimana kemudian akhirnya surat edaran tentang pembatasan di rumah ibadah ini diberlakukan kembali. Tetapi perlu mungkin kita lihat bahwa apa yang kemudian dianjurkan oleh Kementerian Agama ini kan pada daerah-daerah dengan zona merah dan zona oranye, yang artinya kembali lagi bahwa bagaimana penerapan daripada pembatasan di rumah ibadah ini disesuaikan dengan kondisi-kondisi sendiri ya. Jadi artinya tidak serta-merta semuanya dilakukan pembatasan ya, tetapi artinya harus dilakukan misalnya pada suatu daerah di mana di tingkat RT lah, di situ hampir 70% orang yang positif COVID ya, tentunya ini harus dilakukan pembatasan untuk kegiatan keagamaan. Baik, saya ke Pak Anwar kembali. Berarti singkatnya adalah meskipun tempat ibadah dibatasi, tidak dapat membantu banyak ya untuk penyebaran COVID-19 ini, Pak Anwar? Ini SK Kementerian Agama, nggak salah. SK Kementerian Agama ini tidak salah ya. Cuma kalau hanya Kementerian Agama mengimbau masyarakat untuk membatasi kegiatan ibadah, ya tidak cukup gitu. Tidak cukup. Saya tidak menyalahkan ke SK Menteri Agama ini. Menurut saya itu sudah sangat sesuai sekali dengan dengan fatwa-fatwa ulama Indonesia yang ada ya. Cuma kalau seandainya rumah ibadah dibatasi, ya kemudian airport misalkan atau stasiun kereta api membludak gitu ya. Lalu ada masyarakat berkumpul-kumpul di pinggir jalan. Oke. Jadi intinya harus ada sektor lain yang juga ikut dibatasi kegiatannya, tidak hanya di tempat ibadah begitu ya. Kita sudah terhubung dengan Pak Kamarudin Amin, Dirjen Bimas Islam. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Kamarudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Kamarudin, ini ada kekhawatiran bahwa jika tempat ibadah dibatasi tapi fasilitas umum masih terus berjalan, tidak dapat menekan angka penyebaran COVID-19. Ini seperti apa Pak mekanisme yang menjadi tujuan Menak? Ya, saya kira betul ya apa yang disampaikan oleh Pak Anwar Abbas tadi, bahwa ya jika hanya satu sektor yang dibatasi tentu tidak bisa maksimal ya. Oleh karena itu kami berharap sesungguhnya semua pihak, kita semuanya, seluruh masyarakat agar bersama-sama bersinergi, berkolaborasi untuk bisa bersama-sama berkontribusi memutus mata rantai penyebaran COVID. Ancaman COVID ini kita sama-sama ketahui sangat nyata dan semakin eskalasinya semakin meningkat ini. Kita tahu semua ya, peningkatannya luar biasa, ada jenis baru lagi, kemudian meningkat di semua daerah. Saya kira kita semua harus aware terhadap persoalan ini. Kementerian Agama mengambil kebijakan untuk membatasi rumah ibadah untuk sementara saja, dan saya berharap kita semua bersama-sama membantu mensosialisasikan ya. Terima kasih kepada Pak Kiai Anwar Abbas yang tadi sudah mendukung saya kira ya, karena ini juga sejalan dengan fatwa MUI saya kira. Jadi semua harus berkontribusi, semua harus bersama-sama karena persoalan ini tidak bisa diatasi oleh satu pihak saja. Semua kita harus bekerja, ini wajib hukumnya bagi kita semua. Baik, Pak Kamarudin, secara spesifik untuk surat edaran Menteri Agama terbaru ini, kegiatan ibadah apa saja yang dibatasi? Apakah nantinya sholat Idul Adha juga akan dilarang di zona oranye dan zona merah? Ya, jadi ini untuk di kegiatan di rumah ibadah, bukan hanya di masjid musola, tapi juga di gereja, juga di vihara, juga di kelenteng, semua rumah ibadah untuk sementara diminta agar tidak diadakan dulu, terutama di zona-zona yang berbahaya ya, zona merah tadi misalnya itu disebutkan. Nah tentu ini bersifat sangat sementara ya, begitu kondisi sudah membaik lagi, begitu keadaannya sudah aman ya tentu kita harus kembali lagi mengaktifkan rumah-rumah ibadah kita. Jadi pertama ini sangat sementara dalam rangka untuk mengantisipasi potensi penyebaran COVID dan tidak di semua zona tentunya. Bagi yang berada di zona aman tetap bisa melaksanakan kegiatan ibadah, tetapi tentu juga dengan menggunakan protokol COVID ya, protokol kesehatan. Jadi mari kita bersama-sama mensosialisasikan karena ini sangat urgent sekali, sangat penting bagi kita semua. Baik, Pak Anwar Abbas, apa yang dikatakan oleh Pak Kamarudin tadi sudah cukup jelaskah Pak? Atau mungkin ada hal yang perlu ditambahkan? Saya perlu sampaikan ya, supaya jangan salah tangkap ya. Saya rasa Menteri Agama tidak boleh melarang orang beribadah. Yang dilarang oleh Menteri Agama itu ya, jangan berkumpul-kumpul. Gitu ya, karena penyebarannya di tempat yang orang berkumpul-kumpul ya. Gitu ya. Jadi yang dilarang itu berkumpul atau berkerumun itu. Dan kalau sholat jamaah di masjid tentu orang berkumpul-kumpul kan.
Jadi yang dilarang bukan ibadahnya, yang dilarang berkumpul-kumpulnya itu, gitu kan. Dan kalau saya akan berkumpul-kumpul juga, ya protokol medisnya harus ditegakkan. So, saya khawatir sekali nanti ini menjadi gaduh lagi ya, Menteri Agama melarang orang beribadah. Saya tanya Pak Komar, apa Menteri Agama melarang orang beribadah kan Sampai tidak, seperti itu tidak Pak Kamarudin? Ya nggak mungkin lah, nggak masuk akal lah Menteri Agama melarang orang beribadah. Jadi saya kira Pak Anwar Abbas juga paham itu dan kita semua paham, sangat naif sekali rasanya ya kalau kita melarang orang beribadah. Jadi betul yang dilarang adalah berkumpul, berkerumun, dan termasuk tempat ibadah di mana biasa masyarakat berjamaah berkumpul di situ, itu juga berpotensi menyebarkan COVID-19. Sehingga untuk sementara di rumah ibadah ditiadakan berkumpul, dan silakan melaksanakan sholat di rumah masing-masing dulu untuk sementara. Pak Kamarudin, apakah ada dasar data Pak yang menyebutkan kalau ada klaster dari tempat ibadah? Halo? Halo Pak Kamarudin? Ya. Apakah ada dasar Pak yang menyebutkan ada data penyebaran COVID-19 di tempat ibadah? Ada kasus, 1-2 kasus, dan itu sangat kecil sebenarnya, sangat sedikit. Baik. Tapi itu tidak berarti kita boleh merasa aman ya. Ini langkah antisipasi sebenarnya. Ini dalam rangka kehati-hatian. Kita tidak ingin masyarakat kita beribadah kemudian terpapar COVID-19. Jadi meskipun seandainya pun tidak ada kasus, tetap juga harus kita berhati-hati. Apalagi kalau sudah ada kasus. Jadi sekali lagi saya tekankan, Menteri Agama sama sekali tidak melarang orang beribadah. Yang dilarang adalah berkumpul, berkerumun di tempat ibadah pada saat kondisi sangat tidak aman, pada saat kondisi sangat terancam kita semua. Sehingga sementara kita mengajak masyarakat untuk mari kita berada di beribadah. Tentunya larangan untuk warga berkerumun secara umum bukan berada di bawah Kementerian Agama. Dr. Nadia, bagaimana kemudian seharusnya komitmen pemerintah untuk menegakkan aturan melarang warga untuk berkerumun? Ya, jadi pada prinsipnya kita tahu bahwa pada saat ini kan sedang terjadi peningkatan kasus ya. Nah, perlu kita sedikit mengerem tentunya, dan salah satu cara mengerem ini adalah mengurangi mobilitas. Tentunya kita sangat sepakat bahwa mengurangi mobilitas ini harus dilakukan dalam berbagai hal ya. Artinya bukan hanya mengurangi aktivitas di rumah ibadah, tetapi juga tadi yang sudah disampaikan Pak Anwar bahwa termasuk bagaimana penegakan aturan di dalam masyarakat seperti menjaga jarak di tempat-tempat umum, memastikan memakai masker di tempat-tempat umum, pembatasan pengurangan bekerja dari kantor dan sebagainya. Jadi ini memang suatu artinya pelaksanaan PPKM Mikro yang terintegrasi, tidak bisa berdiri sendiri. Termasuk tadi kerumunan-kerumunan tersebut sebenarnya memang harus dilakukan pengawasan dan ada petugas khusus seperti yang sudah kita sampaikan untuk mengawasi penerapan dari protokol kesehatan tadi. Baik, Dr. Nadia, apakah pengurangan kegiatan di tempat ibadah ini merupakan langkah awal untuk nantinya mengikuti adanya pengurangan lagi kegiatan di sektor-sektor lain seperti fasilitas umum dan tempat-tempat umum? Ya. Ini akan sangat tergantung dengan situasi daerah setempat ya. Artinya kita kan tidak melaksanakan PSBB, kita melaksanakan PPKM Mikro. Jadi evaluasi dari PPKM Mikro itu dilakukan oleh tentunya baik itu pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota untuk kemudian memutuskan bagaimana intervensi untuk mengurangi mobilitas tadi. Jadi mengapa kemudian kita melaksanakan PPKM Mikro ini kan supaya intervensinya lebih kecil lagi dan lebih tepat lagi. Di mana tentunya kita melihat kalau di tingkat RT, RW, kelurahan ya, jadi tidak pada tingkat yang besar, misalnya PPKM Mikro di seluruh kabupaten kota. Dan bisa saja nanti kalau terjadi peningkatan kasus yang cukup tinggi itu pembatasan-pembatasan di tempat-tempat belanja pasar itu juga akan diterapkan ke depannya. Baik, Pak Anwar, tentunya nanti pemerintah berkomitmen untuk kembali melakukan pengetatan di luar juga kegiatan keagamaan. Namun untuk sementara surat edaran dari Menteri Agama sudah dikeluarkan. Bagaimana kita sebagai umat beragama harus menyikapi anjuran atau imbauan ini? Kalau bagi saya, anjuran dari Kementerian Agama itu sudah sangat sesuai dengan fatwa MUI. Nggak ada pertentangan sama sekali, cuma saya agak kecewa ya. Kenapa kok hanya rumah ibadah yang diurusin ya? Kalau Kementerian Agama sudah melaksanakan tugasnya kan?
mestinya Menteri Perhubungan juga mengikuti Menteri Agama. Menteri Perhubungan juga, Menteri Perdagangan juga mengeluarkan hal yang sama menurut saya ya. Begitu, jangan hanya Menteri Agama aja yang bicara ini. Kalau Menteri Agama aja yang bicara, terkesannya pusat dan klaster penyebaran COVID ini di rumah ibadah kesannya. Padahal dalam kesimpulan saya bukan di rumah ibadah yang paling besar itu ya. Di stasiun, di atas kereta api gitu ya. Saya dikirimi foto itu menggerinding bulu kuduk saya itu melihat foto orang berjejal-jejal dalam kereta api. Bagaimana itu ya? Jadi oleh karena itu bagi saya ya ini pendekatannya harus holistik ini ya, tidak hanya dari rumah ibadah saja gitu ya. Tapi ya kementerian-kementerian dan oleh karena itu mungkin barangkali ya apakah SK-nya ini dari presiden tidak tahu saya karena ini lintas apa? Lintas kementerian saya lihat ini. Lintas bidang ya, jadi nggak cukup Menteri Agama. Kalau anjuran Menteri Agama, MUI mendukung ya. Meskipun saya suka bertentangan pendapat dengan Menteri Agama ya. Tapi tentang dua hal, tentang ini, tentang haji, saya itu sependapat. Maaf saja ini. Baik, ya, terakhir ke Pak Komarudin, apa hal-hal yang harus diperhatikan dalam penerapan pembatasan tempat ibadah ini? Ya, terima kasih Pak Kiai Anwar ya, sudah suportif, sudah mendukung, dan saya kira semua pihak harus mendukung. Mari kita bersama-sama mengajak masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan surat edaran ini, karena ini demi untuk kebaikan kita bersama. Jadi kita bersama-sama mengawasi, bersama-sama mengingatkan masyarakat kita, dan juga bersama-sama menjalankan edaran ini agar rumah ibadah betul-betul bisa steril dari potensi penyebaran COVID. Saya kira ini respon dari pemberlakuan PPKM skala mikro sekali lagi ya. Jadi kita merespon hal ini sebagai upaya bersama, sebagai ikhtiar kita untuk bisa bersama-sama pemerintah mencegah penyebaran COVID ini di rumah-rumah ibadah. Karena bagaimanapun juga saya kira potensi rumah ibadah juga sangat besar sekali ya. Kita tahu umat Islam beribadah 5 kali dalam sehari. Satu malam di masjid, kemudian ada sholat Jumat, dan lain-lain. Begitu juga di vihara, di kelenteng, di tempat-tempat ibadah yang lain. Jadi harus kita cegah dari awal, dan saya kira mari kita dukung bersama, kita sama-sama mengajak masyarakat, dan kita menyampaikan kepada mereka bahwa dalam kondisi seperti ini, insya Allah beribadah di rumah tidak kalah pentingnya, tidak kalah. Baik, kita harapkan bersama agar anjuran untuk mengurangi kegiatan di tempat ibadah ini dapat mengurangi penyebaran COVID-19 di Indonesia. Terima kasih Pak Anwar Abbas, Pak Kamarudin Amin, dan Dr. Siti Nadia Tarmizi sudah bergabung bersama kami di Anyus Sore.